Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang insyaallah senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh keluarga kami sekalian, saya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah limpahkan keberkahan insyaallah dan berikan rahmat kepada seluruh warga, dan Allah jaga para ulamanya, para asatidahnya, dan insyaallah Allah mengumpulkan kita semua di surga insyaallah. Dan masuk surga tidak cukup dengan amin, tapi harus kita siapkan, kita harus membuat pemetaan bagaimana caranya saat hidup itu kita siapkan peta kehidupan sampai kita berjumpa di surga dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kita akan menelusuri keterangan Al-Qur'an, petunjuk yang Allah telah berikan, juga keterangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan dari petunjuk Allah di Al-Qur'an itu, seperti apa membuat peta kehidupan sampai dengan berkumpul kemudian di surga. Siap insyaallah? Baik. Pertama, tersebut terisyaratkan dalam Al-Quran bahwa tempat hidup yang akan kita lalui itu setidaknya secara umum ada 3 dimensi, 3 tempat yang sekiranya 3 hal ini akan kita huni. Saya ulang, dalam masa kehidupan yang kita lalui, Al-Quran memberikan gambaran bahwa setiap manusia itu setidaknya akan menempati, meninggali 3 tempat utama, yang 2 sifatnya sementara, yang 1 sifatnya abadi. Kenapa penting saya sampaikan peta ini dulu? Karena Quran itu memetakan jenis manusia pada 2 bagian. 1, Quran surah kedua ayat ke-200. Kalau buka mushaf, lihat paling kanan sebelah bawah. Golongan jenis pertama, kata Allah, ada manusia yang peta hidupnya itu pikirannya hanya jangka pendek, berpikirnya sumbu pendek. Yang paling pendek itu kan dunia, menengahnya alam kubur, sampai ke depannya adalah jangka panjangnya akhirat. Tapi ada manusia yang tidak peduli dengan akhirat, tidak siap dengan alam kubur. Dia hanya peduli yang penting dunianya itu nikmat, akhirat urusan nanti, yang penting dunia itu bahagia. Maka bagian pertama, klasifikasi pertama kata Al-Quran, ada manusia yang peta hidupnya hanya dunia saja. Wa minan nasi may yaqul Rabbana atina fid dunya, bukan ayat 200 itu ayat 201. Jangan ngarang, kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Ya. Wa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Golongan pertama. Kata Allah wa minan nas, minnya litab'id. An-nas menunjuk pada semua jenis manusia. Disebutkan 241 kali dalam Al-Qur'an. Ada 5 jenis manusia. 1 disebut dengan bashar, disebutkan 35 kali. Kalau menunjuk kepada nafsu itu bashar. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara. Ketika Allah firmankan pada para malaikat, kami akan ciptakan makhluk baru namanya bashar. Kenapa makhluk ini disebut bashar? Untuk membedakan dengan malaikat. Malaikat makhluk tidak punya nafsu. Makanya antum tidak pernah dengar malaikat misalnya mohon maaf rebutan proyek, tidak ada. Pernah dengar malaikat Jibril korupsi ayat? Tidak. Pernah dengar malaikat maut tertukar mencabut nyawa? Bahkan kata Allah, jangankan maksiat, tukar posisi pun nggak bisa.
Apa yang ditugaskan itu yang dikerjakan. Quran surah ke-66 ayat yang ke-6. Paling kiri sebelah atas di mushaf. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya sempurna karena enggak punya nafsu, sedangkan nafsu mengarahkan pada keburukan. Quran surah ke-12 ayat ke-53. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguh kalau ada nafsu cenderung mengarahkan pada yang tidak baik. Maka karena malaikat tidak punya nafsu, tidak ada kecenderungan kemudian untuk bermaksiat. Malaikat Jibril tugasnya apa? Nurunkan wahyu. Wahyu saja. Wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan apa yang diperintahkan. Ada malaikat yang tugasnya zikir. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami yang bertasbih, bertahmid, bertakdis. Quran surah kedua ayat ke-30. Jadi kerjaannya setiap diciptakan tasbih aja. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apakah malaikat mau pernah ngajak, yuk nyebut nyawa yuk? Tidak. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi gak pernah kemudian mengerjakan tugas yang lain. Makan tidak ada dorongan. Makanya ketika Nabi Ibrahim kedatangan malaikat, menjamu dengan makanan tidak disentuh sedikit pun. Buka Quran surah ke-51 ayat ke-24 sampai 30, paling kanan sebelah bawah. Hal ataka hadithu dhaif Ibrahim al-mukramin. Kata Allah, hei umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pernah enggak dengar kisah Nabi Ibrahim yang kedatangan tamu di malam-malam? Tamu itu sesungguhnya ingin datang ke tempatnya Nabi Lut, tapi mampir ke tempatnya Nabi Ibrahim. Datang tengah malam menjelang subuh, kalau kita katakan jam 2:30 malam. Tiba-tiba mereka berkata, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Iddakhalu alaihi faqalu salama. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Ibrahim, mereka mengatakan Assalamualaikum. Masya Allah. Contoh, antum 2:30 tiba-tiba kedatangan tamu malam-malam, bukan 1-2 orang, agak banyak kedengarannya. 2:30, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dibuka enggak? Ganti jawaban, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dijawab enggak? Benar. Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Buka? Tidak. Bagus. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Quran surah keempat ayat 86, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau Anda diucapkan salam kepada Anda, maka jawab dengan yang lebih bagus. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aw rudduha, atau semisalnya Waalaikumsalam. Mereka berkata Assalamualaikum, kata Nabi Ibrahim, Waalaikumsalam. Qala salam qaumum munkarun. Ini orang asing, bukan orang sini. Kalau orang asing berarti jangan banyak ditanya. Boleh jadi perjalanan ini sangat jauh, jangan banyak disulitkan, jangan banyak ditanyai. Maka kata Nabi Ibrahim, silahkan Anda duduk, saya akan cari hal yang bisa membuat Anda nyaman pada malam hari ini. Faragha ila ahlihi faja'a bi'idin samin. Maka bertanya kepada istrinya, Ma, kita punya makanan terbaik, menu terbaik apa malam hari ini? Kita punya tamu yang istimewa. Tamu istimewa. Masya Allah. Kata istrinya, tidak ada makanan. Maka beliau mengecek kemudian ke tempat logistik umumnya. Beliau punya semacam peternakan hewan peliharaan. Ada anak sapi, begitu dilihat, diambil oleh beliau, sembelih anak sapinya, dibikin gulai malam itu. Sampai jadi gulai itu dibawa dihidangkan. Faqarabahu ilaihim, maka dihidangkan kepada mereka malam-malam itu. Masya Allah. Begitu dihidangkan, jadi makanannya. Tiba-tiba makhluk itu sama sekali tidak menyentuh makanan itu. Dilihat begini. Kata Nabi Ibrahim, qala ala ta'kulun, kok nggak dimakan-makan? Lihat begini. Begitu melihat ke bawah, kakinya tak nampak ke lantai. Kalau Anda dalam posisi Nabi Ibrahim pada saat itu, apa yang dilakukan? Sudah nggak bisa lari karena tamunya di sekitaran, antum di situ. Dilari sudah nggak bisa. Makanya bahasa ayatnya mengatakan fa'aujasa minhum khifah. Maka mulai merasa takut tapi tak punya peluang untuk mengelak. Rasa takut yang sudah tidak punya peluang untuk berlari dan mengelak, itu bahasa Arabnya aujasa khifah. Fa'aujasa minhum khifah. Qalu la takhaf. Maka mereka berkata, jangan takut, jangan khawatir. Kami ini sesungguhnya bukan tamu biasa, kami malaikat yang sedang menyamar.
Kami malaikat datang menyamar, ingin mengabarkan datang ke tempatnya Nabi Lut, cuman mampir ke sini karena Anda muliakan kami pada malam hari ini. Umumnya orang kedatangan tamu malam-malam, jangankan disambut, disapa pun tidak, jangankan disambut, lampu pun dinyalakan tidak, jangankan disambut, pintu pun dibukakan tidak. Anda ini pintu dibuka, salam dijawab, hidangan disampaikan. Maka Allah berikan kabar gembira. Karena Anda beramal dengan amalan yang tidak biasa, maka Allah pun membalas kepada Anda anugerah yang tidak biasa. Kata orang, istri Anda tidak akan pernah mengandung karena monopos, mandul kata medis, monopos kata klinis. Maka Allah berikan kabar gembira, dengan izin Allah, istri Anda akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang cerdas. Fabasyaruhu bigulamin alim. Maka kata para pakar tafsir, ini adalah isyarat bagi kita semua. Kalau Anda punya harapan, punya doa, punya keinginan yang menurut orang mustahil. Kata orang penyakitnya nggak akan sembuh. Kata orang proyek ini mustahil. Kata orang ini nggak bisa. Maka rumus Qur'annya, kerjakan amalan yang tidak biasa. Kerjakan amalan di atas amalan rata-rata. Orang malam tidur, Anda bangun. Orang malam siang makan, Anda puasa. Orang baca Quran 1 juz, Anda 10 juz. Begitu selesai amalan itu, maka bermohonlah kepada Allah untuk mengabulkan apa yang Anda mintakan. Itu yang disebutkan, diisyaratkan di Quran surah kelima Al-Maidah ayat 35. Paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, kalau kamu punya keinginan, punya harapan, punya doa, ingin cepat dijawab kata Allah, maka tingkatkan takwamu kepada Allah. Tingkatkan takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Dan takwa itu semua jenisnya adalah amal-amal soleh. Salat itu takwa, puasa itu takwa, haji itu takwa. Salat takwa, Al-Baqarah ayat 2-3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil. Siapa muttaqin? Orang yang salat. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Puasa tujuannya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus kama kutiba alal ladzina min la'allakum. Haji bekalnya takwa. Al-Baqarah ayat 197, paling kanan sebelah atas. Al-hajju asyhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi kalau Anda punya keinginan, punya harapan, punya apa yang Anda mohonkan kata orang mustahil, maka tingkatkan takwa. Ayo banyakin sholatnya, kerjakan puasanya, ayo siapkan cita-citanya, termasuk infak itu bagian dari takwa. Ayo sedekah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 133 sampai 134, paling kanan sebelah atas di mushaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa orang takwa di situ? Ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Istighfar bagian dari takwa. Wasari'u ila maghfirah. Karena itu ketika Nabi Nuh mengatakan kepada umatnya, Quran surah 71 ayat 10, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan pada umatku, ayo banyak istighfar, banyak istighfar, banyak istighfar. Allah pasti akan menerima taubat kita. Apa manfaat istighfar itu? Teruskan ayatnya. Yursilis sabaa 'alaikum midrara. Yang tidak pernah hujan, yang kering, yang enggak ada hujan, orang yang banyak istighfar di tempat itu, maka Allah akan turunkan hujan di dalamnya. Wa yumditkum bi amwalin wa banina. Orang yang rezekinya seret, kerja ditolak, hari di sini tidak dapat, peluang ada nggak kebagian, maka orang yang istighfar kata Allah, yumditkum bi amwalin. Semakin banyak istighfarnya, semakin kami tumbuhkan, banyakkan, limpahkan rezeki kepadanya. Wa banina, termasuk keturunan. Cuman persoalannya, kita kembalikan ke awal, malaikat tidak punya nafsu. Begitu dihidangkan makanan, disuguhkan, karena tidak ada nafsu, maka tidak ada dorongan kemudian untuk bisa menikmatinya. Manusia tidak disebut dengan bashar karena punya dorongan nafsu. Bashar. Kedua disebut dengan ins. Ins itu, maaf sekali, itu nama manusia yang menunjuk pada sifat lembut dan ramahnya serta tampaknya. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Kalau disebutkan ins, disebutkan lawannya jin. Ya ma'syaral jinni wal wa ma khalaqtul jinna wal. Nah, maaf ya, maaf sekali. Kenapa sering disandingkan jin dengan ins? Kata Binti Syati, awas, penulis kitab Al-Quran wa Qadayal Ummah, begitu disebutkan kalimat ini dalam Al-Quran, hati-hati,
Kenapa jin sering disandingkan dengan ins? Begitu jin muncul, ins muncul. Karena dua-duanya memiliki makna yang bertolak belakang. Jadi kalau ada jin punya makna 3, maka ins punya 3 makna. Contoh, jin makna pertamanya hal yang tersembunyi. Semua yang tersembunyi dalam bahasa Arab, maka kalimatnya tidak akan jauh dari huruf jim dan nun. Misal, dalam tubuh seorang perempuan ada rahim, di dalamnya ada janin. Jim dengan nun. Kenapa disebut janin? Karena janin tersembunyi dalam perut seorang perempuan, tidak nampak ke permukaan. Apa ada ibu yang mengandung kemudian kandungannya transparan kelihatan dari luar? Ibu itu kayaknya perempuan ya, tahu dari mana? Tuh nampak rambutnya. Janin. Tempat kita di akhirat surga. Apa bahasa Qurannya? Jannah. Kenapa disebut dengan jannah? Karena sekarang belum tampak di hadapan kita, tersembunyi. Jin kenapa disebut dengan jin? Karena makhluk ini saat diciptakan oleh Allah tak nampak dalam pandangan kita, fitrahnya tersembunyi. Ingat nih, awas jangan salah, jin itu fitrahnya tersembunyi. Jadi kalau ada jin melakukan penampakan, itu jin sedang punya masalah. Saya serius nih. Apalagi manusia-manusia yang cari penampakan jin, itu kurang sehat. Makanya ketika Allah menciptakan kita disebut ins, sesuatu yang tampak. Silakan cek, jin lahiran gak pernah kelihatan bayinya, manusia lahiran tampak bayinya. Tidak pernah ada perempuan lahiran suaranya kedengaran, sosoknya nggak ada. Mana bayinya? Saya juga nggak tahu. Tampak. Makanya kalau manusia yang suka tampak kelihatan, tiba-tiba sering bersembunyi. Masuk kantor sembunyi-sembunyi, masuk rumah pulang malam sembunyi-sembunyi, ke masjid datang sembunyi-sembunyi, duduk dekat kotak infak. Maka ini menunjukkan manusia itu sama dengan bukan, sama dengan sedang keluar dari fitrahnya. Itu pasti manusia sedang punya persoalan dalam hidupnya. Jin disebut jin, makna keduanya, maaf, satu dorongan yang seringkali menumbuhkan sikap kasar, tidak lembut. Makanya silakan Anda cek, jin itu kalaupun melakukan penampakan, maka nggak ada yang lembut. Ya, mohon maaf, tidak pernah ada sejarah jin melakukan penampakan tiba-tiba jadi lembut. Mohon maaf Ustadz, orang kemasukan jin nih, tiba-tiba lembut. Boleh nggak saya ikut pengajian sab pertama? Tidak ada. Orang kalau sudah kemasukan jin, kalau tidak mulutnya kemudian meracau, maka tindakannya mengacau. Sebaliknya manusia disebut dengan ins karena punya asli kata dari kata anisah atau al-anusah atau al-insiyah. Apa artinya? Sosok yang melahirkan kelembutan dan sifat ramah. Karena itu kalau ada manusia yang tadinya ramah, lembut, tiba-tiba berubah jadi kasar, pandangannya tidak baik, tangannya kasar, kakinya kasar, itu artinya ada yang salah dengan pengaruh sekitarannya sehingga membuat dia kehilangan fitrah hidupnya. Makanya orang yang benar-benar baik itu kalau terlahir sebagai manusia, begitu melakukan tindakan yang kasar, yang kotor, maka hati kecil pasti menolak. Nggak percaya silahkan. Anda kalau kita bersih nggak pernah berbuat salah, tiba-tiba terpikir berbuat salah, pulang dari sini tiba-tiba pengen coba pakai sendal orang lain. Begitu mau dipakai, maka hati kecilnya akan mengatakan, itu bukan punya kamu, tinggalkan. Bagaimana kalau saat kamu pakai, kamu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya kata para ulama, kalau Anda ingin terfikir berbuat maksiat, bayangkan seketika akan wafat. Itu cara paling cepat meninggalkan maksiat yang dimaksudkan. Maka kalau orang sudah tidak berfungsi bagian diri kebaikannya, banyak berbuat maksiat, maka tidak ada lagi suara hati kebaikan-kebaikannya. Itu akibat pengaruh pergaulan sekitarannya. Begitu mau keluar masjid, langsung hatinya berkata, jangan lakukan, itu bukan punya kamu yang lebih bagus yang itu tuh, yang ini tinggalkan. Ini menunjukkan ada yang salah dalam dirinya. 4, disebut dengan Bani Adam. Bani Adam. Kalau disebutkan Bani Adam, itu menunjuk asal keturunannya sampai ke Adam alaihissalam. Tidak ada satupun manusia tinggal di bumi kecuali semua kalau diteliti bersumber kepada Nabi Adam alaihissalam, termasuk mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kemudian beliau disebut sebagai uswah hasanah? Quran surah 33 ayat 21, karena Nabi Muhammad itu dari sejak lahir sampai wafat, kata para pakar, tidak pernah ada sedetik pun berlalu dalam aktivitasnya kecuali menjadi teladan.
Di antara keteladanannya, baru lahir nasabnya diperjelas oleh Allah sampai ke Nabi Adam, sekalipun ayahnya meninggal, wafat bahkan sebelum beliau terlahir. Bayangkan, meninggal ayahnya sebelum lahir, tapi begitu lahir nasabnya tersambung kepada Adam alaihissalam. Antum lahir, bapak masih ada, tapi nasab belum tentu jelas ke Nabi Adam. Kalau dicari lama prosesnya, Nabi Muhammad tidak. Gak nyampe 5 menit kita sebutkan muncul. Lihat nih, Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ba'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar atau bin Nahur bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mikhlail bin Matushalah bin Kinan bin Anwas bin Thith bin Adam alaihissalam. Ulangi, Nabi Muhammad. Makanya disebutkan kita dengan Bani Adam. Kalau kita gali, semua tersambung ke Nabi Adam. Ya, kalau ditanya kamu bin siapa? Bin umat Nabi Muhammad, nyampe ke Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang kelima disebut dengan Nas, Bashar, Insan, Bani Adam, Nas. Bashar 35 kali, Ins 18 kali, Insan 65 kali, Bani Adam 7 kali, Nas 241 kali. Tidak disebutkan untuk Nas kecuali menunjuk semua manusia tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, kaya, cukup, semua An-Nas. Dan disebutkan satu surah dengan namanya surah 114, surah paling favorit bagi setiap muslim yang pernah tinggal di bumi. Qul a'udzu birabbin. Nah, kata Allah, kata min, artinya tidak semua manusia, ada sebagian daripada manusia itu. Quran surah kedua ayat 200, baru nyambung yang tadi muqaddimah. Nih, wa minan nas, min, setelahnya nas. Dan sebagian manusia, tidak semuanya. May yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada yang berkomitmen langsung berkata kepada Allah, ya Allah, akhirat mah gimana nanti aja, sekarang kami urusannya dunia saja. Kalau bahasa bebasnya, ada manusia yang hidupnya hanya fokus pada urusan dunia dan tidak pernah berpikir tentang akhirat. Kalau Allah katakan demikian, itu pasti akan terjadi. Ingat, Al-Quran itu sempurna, Allah itu sifatnya sempurna, maka ketika menyampaikan sebuah informasi, itu pasti akan terjadi. Kata Allah, ada orang-orang yang peta hidupnya itu hanya dunia saja. Yang penting dunia kaya, yang penting dunia bahagia, yang penting dunia nikmat. Akhirat masih jauh, gak usah dipikirin. Ini golongan pertama. Saya tanya pada anda, ada yang hidupnya tiap hari kerja saja? Ada. Ada yang tiap hari hidupnya foya-foya saja? Ada. Nah, ini menunjukkan bahwa ada manusia yang saat hidup itu fokus tujuannya hanya untuk satu alam saja. Dia lupa begitu meninggalkan alam yang pertama ini, dia sudah kehabisan bekal untuk alam selanjutnya. Yuk kita teruskan. Maaf, tadi setelah dunia itu ada alam apa? Kubur. Sebelum pindah ke akhirat, pertengahannya ada alam kubur. Nih lihat sini nih. Kalau orang sudah selesai di alam ini, maka Allah wafatkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang punya jiwa akan kedatangan maut. Siapa yang bawa maut? Namanya malakul maut. Kalau malakul maut sudah bawa maut, maka dia mulai mewafatkan sampai meninggalkan dunia ini. Apa dalilnya Ustaz? Quran surah 32 ayat yang ke-11, paling kanan sebelah bawah. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Kata Allah, katakan Muhammad kepada semua umatmu, setiap yang punya nyawa itu akan diutus malakul maut untuk mencabut nyawanya. Datang maut, makanya orang yang belum meninggal, yang belum dicabut, namanya disebut oleh Al-Quran dengan nama mayyit. Quran surah ke-9 ayat 30. Innaka mayyitun. Nih, ada ya-nya, ada ta-nya. Ya-nya ada tasdidnya begini. Mayyit. Kalau ada tasdid berarti artinya
CM, calon meninggal. Di antum jangan tersinggung kalau dikatakan mayit ya. Iya. Sama dengan ustaz. Iya. Innaka mayyitun wa innakum mayyitun. Engkau mayit, mereka pun mayit. Engkau akan wafat, mereka pun wafat. Cuman Allah membedakan waktu-waktu wafatnya. Barangkali tidak sama semuanya. Bisa antum duluan, saya belakangan, mungkin. Atau mungkin juga ditukar, jangan salah, bisa ditukar. Saya belakangan, antum duluan, bisa. Gak ada bedanya Ustadz. Ya sudah, saya duluan, bisa setelah antum. Nah, dipakai tasdid. Kalau datang maut datang. Maut lewat malakul maut. Maut ini mengambil nafas, diambil tasdidnya nih, ambil ke atas. Begitu diambil, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Kullu nafsin dha'iqatul. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sesuatu yang tenang. Dalam bahasa Arab disebut dengan sukun. Sukun itu tenang, alamatnya sukun bulat. Ini bulat dalam ilmu loghah. Bulat jadinya, hilang tasdidnya. Maka kalau mayit itu artinya nyawanya sudah tidak ada. Mayitun masih ada nyawa, diambil malakul maut jadi mayitun. Nih alam kubur. Begitu pindah ke sini, datang malakul maut, dicabut nyawanya, maka diwafatkan, ditinggalkan dunia ini. Maka orang mengatakan telah meninggal dunia. Artinya apa? Ditinggalkan dunianya. Lihat sini, fokus. Karena alam kubur beda sifatnya dengan dunia, lain tempatnya, lain keadaannya, maka lain pula bekalnya. Jangankan alam kubur, beda tempat di dunia saja sudah beda keadaannya. Anda orang Indonesia ingin datang ke Malaysia, kalau bekalnya tidak ada Anda bawa, tidak akan mungkin Anda bisa masuk. Apa di antara bekalnya? Ada paspor yang mesti distempel begitu masuk imigrasi. Pergi lebih jauh lagi, misalnya saya pengen ke Australia, maka Anda harus ngajukan untuk mendapatkan visa. Lebih jauh ke Amerika, visanya bisa lebih sulit lagi. Maka bagaimana dengan alam kubur yang sifat keadaannya beda dengan dunia? Makanya bekalnya pun tidak akan sama. Jadi kalau Anda cuma mengumpulkan bekal dunia, maka semua bekal itu akan ditinggalkan saat di dunia. Maka orang mengatakan meninggal dunia, maksudnya meninggalkan dunia dengan semua bekalnya. Nih, maaf ya, jam dunia, baju dunia, handphone dunia, gelas dunia. Jadi semua yang kita dapatkan di dunia, rumah yang luaskah, mobil yang mewahkah, pakaian yang glamorkah, kalau sudah meninggalkan semua alam dunia itu, maka hilanglah semua yang kita kenakan. Habis semua kita tinggalkan. Walaupun Anda koleksi yang bagus-bagus, tetap tidak akan pernah dibawa. Jangankan Anda, yang mengantarkan saja tidak akan menyertakan. Silahkan cek. Anda punya koleksi mobil paling bagus, apakah saat wafat dikuburkan dengan mobilnya? Tidak. Anda punya handphone paling mewah, kenangan tingkat tinggi. Di handphone itu suka dipakai bikin status tentang hadis, tentang ayat, tentang tafsir. Tiba-tiba ketika akan wafat, Anda wasiat kepada istri Anda tercinta. Mama, ini handphone kesayangan Papa, handphone bekal ibadah. Tolong kalau meninggal, kuburkan dengan handphonenya. Kalau Mama kangen, miss call aja. Mustahil. Tuh air, mereknya Bengkulu Fillah. Nikmat di dunia, tapi apakah ketika masuk ke alam kubur dibawa? Tidak. Selesai. Maka bagian pertama, Anda mesti sadar, ini yang mau saya sampaikan. Dan dari sini saya akan lebih fokus kepada apa yang ingin saya sampaikan. Kita mesti sadar teman-teman sekalian. Pertama, kata Allah, kita akan wafat. Antum akan meninggal. Wafat. Jadi antum kalau melihat di cermin tuh, ngaca dulu, tunjuk wajah antum, wafat. Kamu akan wafat. Ketika Anda sadar Anda akan wafat, meninggalkan dunia ini, maka Anda mesti paham, udah punya bekal belum untuk pulang? Udah punya persiapan belum? Jangan-jangan Anda sibuk menyalakan rumah dunia Anda. Begitu padam listriknya, sibuk telepon PLN, telepon ini, telepon itu. Masuk ke alam kubur nggak ada cahaya, mau PLN mana yang dihubungi? PLN yang datang malaikat mungkar. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa kitabmu? PLN. Gelap dan gelap. Karena itu orang-orang yang tidak siap dengan kehidupan berikutnya, maka mohon maaf, dia akan merasa ketakutan ketika meninggalkan dunia ini. Bahkan ada yang saking takutnya, malaikat langsung bergerak untuk memaksa dia cepat meninggalkan tubuh dunianya. Muncul Quran surah ke-8 ayat ke-50.
Kata malaikat, akhriju anfusakum. Kamu ini susah banget pulangnya. Maka dipukulin oleh malaikat. Pukul, 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 pukul. Teman-teman, karena alam kubur itu bekalnya bukan bekal dunia, maka Anda tidak akan pernah bisa membawa cahaya dunia ke alam kubur. Maka saya ajak Anda, coba ayo kita berubah. Tolong pikir baik-baik, tidak akan ada yang abadi. Dan besok pun belum tentu hidup. Demi Allah saya katakan, Allah bisa mewafatkan kita pada malam hari ini. Saya cuma mau tanya sebentar aja merenungkan. Tolong tanya pertanyaan saya ini, tanyakan pada diri Anda sebelum tidur. Kalau Allah wafatkan Anda pada malam ini, sudah siapkan Anda dengan bekal pulang Anda kepada Allah. Karena itu hukum mengatakan orang yang tidak punya bekal maka dia tidak siap untuk mudik. Tuh lihat Ramadan tuh. Begitu di ujung Ramadan, orang semua siap-siap mudik. Demi Allah saya katakan, saya pernah mengadakan survei kecil-kecilan. Saya tanyakan pada sementara orang yang tidak mudik, saya tanya kenapa nggak mudik? Ustadz, nggak ada bekal. Dunia saja tidak punya bekal, malu mudik. Tidak punya bekal, susah mudik. Tapi yang punya bekal, oh dia nyari sebanyak-banyaknya. Begitu sebelum berangkat, tiba waktunya raya, dia siapkan. Bahkan ada yang kemudian mencari motor terbaik. Motornya Honda bebek, bekalnya singa. Motornya bebek, bekalnya singa. Karena bekalnya lebih banyak dibandingkan dengan sifat kendaraannya. Kendaraan kecil, motornya modifikasi. Tambah lagi pelepah pisang. Tambah lagi dus satu. Tambah belakang yang lain lagi. Numpuk semua di belakangnya. Dituliskan kemudian tulisan, aku pulang sayang, jemput ya. Masya Allah. Luar biasa. Kenapa? Karena tahu dia punya bekal untuk pulang. Dan yang dikunjungi pun dihubungi terlebih dahulu. Aku mau pulang. Maka yang di sana menyiapkan segala perlengkapan untuk menyambut yang pulang. Silahkan cek. Begitu tahu akan ada yang pulang mudik, maka rumah dicet. Makanan diada-adakan. Anda pun begitu. Jadi kalau dunia saja punya sifat mudik, maka akhirat pun demikian. Orang-orang yang punya petaknya cuma dunia saja, maka selesai hidupnya di sini. Kata Allah, nih saya berikan gambaran. Yang visinya cuma sampai sini, maka saya berikan semua kenikmatan dunianya seperti yang dia inginkan. Tapi begitu selesai ini, ditenggelamkan di alam kubur sampai kedalaman yang paling dalam. Turun ancaman. Allah tidak menginginkan semua manusia larut di sini. Tapi kata Allah, saya tidak maksa. Nih saya berikan gambaran kepada Anda. Kata Allah, turun surah Al-Humazah. Wailul likulli humazatin alladzi jama'a malahu wa yahsabu anna malahu akhlada. Kata Allah, hei yang terlampau sibuk dengan dunia. Suaminya sibuk cari harta, hitung lagi, hitung lagi, hitung lagi. Istrinya sibuk kumpul-kumpul dengan sesamanya, cuma membicarakan harta suami. Sosialita yang senang dengan kumpul-kumpul saja, tidak ada manfaatnya, cuman ngobrol, cuman gibah, cuma macam-macam. Makanya ketika menyebutkan kalimat saling cela, saling ngobrol, menggunakan tak marbutah. Tak marbutah menunjuk pada perempuan. Wailul likulli humazatil lumazah, pakai tak, sedangkan tak sifat menunjuk pada perempuan. Muslim laki-laki, kalau ingin jadikan perempuan tambah tak di ujungnya, muslimah. Mukmin laki-laki, perempuan mukminah. Soim laki-laki, perempuan, wah itu dia. Humazah sifat perempuan, cela, gibah, bicarakan sesuatu yang tidak penting. Maaf Bu ya, laki-laki juga ada. Banyak kan rijalun, tidak berubah, akar katanya sama, ra, jim, lam. Seperti rijlun, apa artinya? Sesuatu yang kokoh, kuat, berwibawa, mantap, punya tenaga. Makanya tanda-tanda laki-laki pun beda. Punya kumis, laki-laki berkumis, perempuan tidak. Punya wibawa, punya kata-kata yang kuat. Makanya kalau ada laki-laki suaranya sedikit gemulai saja, itu akan kehilangan sifat wibawanya. Nama siapa? Nia. Oh. Nama? Nia. Nama lengkap? Kurniadi. Hilang. Karena itu di semua kitab fikih, maka dilarang laki-laki yang ke perempuan-perempuanan mencemam. Karena suaranya bisa masak. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar orang. Paham? Perempuan lain, perempuan beda. Perempuan sendirian disebut dengan mar'ah namanya. Dari kata muru'ah, punya dua arti. Satu, sosok yang senang tampil dengan keindahan, muru'ah. Jadi kalau laki-laki senang dengan kekuatan, sesuatu yang nampak kuat, latihannya silat, latihannya ini itu. Perempuan tidak, senang dengan keindahan.
Anda mau berangkat ke kantor, ada sebagian tidak tersetrika, Anda biasa. Tapi kelihatan istri, papa ganti, setrika dulu. Anda berangkat ke masjid pakai pakaian biasa saja. Perempuan ikut pengajian, seragam. Arisan, beda. Penampilan, lain. Bahkan kadang-kadang sebelum berangkat, nanya dulu kepada Anda untuk minta pendapat. Papa, besok pengajian Ustadz Adi, kira-kira gaunnya yang mana ya? Yang hijau atau yang biru? Oh. Kata Anda, hijau bagus mah. Ah, kayaknya biru deh. Oh. Dia nanya, tapi udah punya jawaban. Itu masih mending kalau dipakai. Begitu keluar, kuning. Mantap. Gak apa-apa bu, normal namanya. Mar'ah yang kedua, awas, seperti mir'ah. Orang Arab mengatakan al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu mir'ah seperti cermin. Makanya jangan heran kalau lihat perempuan senang bercermin. Dari rumah sudah berkaca, turun dari mobil lihat spion, mau masuk masjid ada kaca, betulkan lagi, wajar, standar. Tapi yang penting Anda tahu, sifat cermin itu punya nilai sensitivitas. Seperti itulah perempuan punya nilai sensitifnya. Misal, Anda punya cermin, Anda hancurkan, lempar dengan batu, pecah. Apakah bisa disusun lagi? Jangan salah, bisa. Cuma tidak mampu memantulkan bayangan yang sempurna. Sama persis dengan perempuan, kalau dia terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Pasang status. Serius. Ada persoalan hari ini, rekening listrik 15 tahun yang lalu diungkit lagi. Bapak ini bagaimana sih? Yang itu aja nggak bisa. Tahu nggak Pak? Waktu 15 tahun lalu listrik mati. Bapak juga begini juga 15 tahun lalu. Tapi itulah keindahannya. Nanti gantian bu, tenang aja bu ya, kita masih panjang. Itu kalau sendirian, tapi kalau banyakan, laki-laki sama rijalun, perempuan mar'atun nisaun. Sampai turun surah An-Nisa, surah yang keempat. Apa artinya nisa? Bukan perempuan, bukan wanita. Perempuan. Surah ibu-ibu, mama. Apa diantaranya yang paling penting? Ayat 34, paling kiri sebelah atas. Kenapa disebut dengan An-Nisa? Dari kata nasa diantaranya. Sifat yang mudah kemudian tersentuh dan mudah mencurahkan apa yang dirasakan. Suka cerita. Dan kadang-kadang yang diceritakan hal yang seharusnya tidak dibuka. Kata Allah, fasalihatu qanitatun hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Perempuan salihah itu taati Allah dengan menaati suami pada yang baik-baik. Yang kedua, jangan membuka aib keluarga pada orang lain setelah Allah menutupnya. Jadi kalau Anda tidak buka aib di rumah tangga, tugas laki-laki, tugas perempuan sama. Jangan buka aib. Sepanjang tidak dibuka, Allah tutup sampai dengan kiamat. Kata Nabi, ada kejadian malam hari, maka selesai, siang jangan terbuka. Ada kejadian siang hari, selesai, malam jangan terbuka. Allah akan tutup sampai kiamat. Tapi kalau ada aib rumah tangga terbuka, keluar. Maka kata Allah, jangan salahkan yang menyebarkan. Kamu sendiri yang salah. Saya sudah tutup, kenapa kamu buka? Bima hafizallah. Allah yang tutup, kalian yang buka. Nah ini kadang-kadang tidak sadar. Karena perempuan punya sifat berbagi, suka cerita. Sependiam apapun kalau sendirian, kadang-kadang kalau sudah bertemu temannya, kumpul cerita. Sifatnya pengajian, begitu kumpul bertemu dengan kawan, mulai bertanya, "Ukhti apa kabar?" "Baik." "Sehat?" "Sehat." "Suami bagaimana?" Di situ masalahnya, masalah. Ih, gak nyangka ya? Nyangka. Kumpul, ada apa? Ada apa? Yang satu misah. Saya tidak mau lah. Kenapa? Tidak, itu dosa. Jangan seperti yang itu ya. Itu tuh begini. Nah, sama. Itulah humazah. Sejak dulu sudah ada. Dari sejak zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Dari Sayyidah Sarah. Dari sejak dulu sudah ada perempuan yang suka kumpul-kumpul. Suaminya sibuk kerja ngumpulin harta, perempuannya kumpul-kumpul. Saking kumpulnya itu sibuk membicarakan orang lain. Ada yang ganteng dibicarain. Nabi Yusuf ganteng dibicarain. Iya ya, ganteng-ganteng Nabi ya. Iya, orang sekarang ganteng-ganteng serigala. Dulu ganteng-ganteng Nabi. Ngobrol, ada. Cuman buat ngobrol doang, duduk, datang ngobrol, minum, pulang lagi. Humazah. Jeng, bagaimana bisnis suami? Begini. Ih, kok cuman segitu ya?
kita mah kemarin dapatnya suami lumayan loh, 10 kali lipat dari yang kamu dapatkan. Cuman gitu doang. Humazah. Alladzi jama'a malahu wa'addada, yang suaminya sibuk cuman ngumpulin harta dunia saja, nggak pernah mikir akhirat. Bekal akhirat nggak ada. Nanti kita akan lihat apa bekal akhirat. Nggak pernah mikir, yang penting dunia, 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 dunia. Kerja, harta, rumah, mobil, uang, dolar, semua kumpulkan. Maka yang seperti itu kata Allah, kamu mesti ingat ya, orang yang sudah berpikir begitu saat di dunia, saya akan siapkan neraka paling spesial saat di akhirat. Namanya Hutamah. Neraka Hutamah ini beda dengan neraka biasa. Cara disiksanya, maaf sekali, diikat. Padahal neraka yang paling ringan, tapi seringan-ringannya neraka juga. Ya, seringan-ringannya neraka. Jangan coba-coba nih. Ya. Itu ada di Quran surah keempat ayat 56 paling kanan sebelah atas. Itu yang paling ringan di neraka. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara. Orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat kami, nanti kami masukkan ke neraka. Paling ringan kami tarik ubun-ubunnya. Nusli kami celupkan ke dalam api neraka. Dicelup kayak bikin teh celup. Teh celup itu kan naikkan, turunkan, naik, turun, naik, turun, naik. Jadi ada orang yang paling ringan masuk neraka, ditarik ubun-ubunnya, kemudian dimasukkan ke neraka, celupkan. Begitu dicelupkan, hancur semua, angkat lagi. Ya kullama nadijat juluduhum baddalnakum juludan ghairaha. Begitu hancur, diangkat sembuh lagi. Hancur, angkat sembuh lagi. Hancur, sembuh lagi. Sekali celup, 1 harinya 1000 tahun. 1 detiknya 48 hari. Kalau pengen coba silakan aja. Tapi diinfokan supaya kita jauhi. Cuma ini nggak diikat, artinya apa? Begitu dicelupkan dia merontak, masih bisa bergerak. Cuman tidak bisa mengelak. Tapi neraka yang ini bagi ahli dunia yang nggak pernah mikir akhirat, dia tidak akan pernah bergerak sedikit pun, karena Allah akan mengikatnya fi amadim mumaddadah. Jadi bukan begini, tapi diikat begini. Cara untuk menghukumnya, dibakar dari ujung kaki sampai otak yang paling dalam. Cara membakarnya kalau mau diilustrasikan, dilas sampai matang dalamnya. Misal dari bawah bagian kaki, jempolnya dulu. Kalau jempolnya udah matang, baru sampingnya. Udah matang, naik lagi ke atas. Bayangkan, kalau dimasukkan keseluruhan, yang sakit langsung semuanya. Tapi yang ini tidak. Biar sakit dulu. Bukankah sakit di bawah kerasa ke semuanya? Sakit, terus sampai naik ke atas. Allati tattali'u 'alal afidah. Afidah jamak dari kata fuad. Fuad itu otak yang merencanakan. Nih, kata Allah seakan-akan ingin mengatakan, apa isi otakmu diisi? Saya bakar sampai ke dalam otakmu. Otakmu isinya apa sih? Orang sholat, kamu nggak sholat. Orang ngaji, kamu nggak ngaji. Orang puasa, kamu nggak puasa. Kerja lagi. Apa isi otakmu? Saya bakar sampai kedalaman yang paling dalam. Awas, hati-hati. Dan sifatnya muqsadah. Muqsadah itu sudah mengintai. Jadi kalau ada orang bercita-cita cuma dunia saja, itu nerakanya sudah ngintai. Nih dia teman saya nanti nih. Paham? Ini bagian yang pertama. Karena itu saya ingin ajak Anda semua, jangan cukupkan hidup kita visinya cuma sampai di sini. Contoh paling gampang ya, paling gampang. Kuliah hanya untuk dapat ijazah, itu dunia. Kuliah hanya untuk dapat kerja, dunia. Nikah hanya untuk bisa mengeluarkan hasrat seksual, dunia. Dapat handphone hanya untuk pasang status, dunia. Maaf, dapat pakaian hanya untuk tampil mewah gaya, itu dunia. Kalau Anda ingin siapkan sampai bekal yang terakhir, dan ini bagian akhir pembahasan kita, Ustadz, saya tahu saya akan meninggalkan dunia. Saya pengennya semua bekal saya bisa dibawa ke alam kubur sampai dengan ke akhirat. Bagaimana caranya? Bahkan kalau Anda berhasil menyiapkan cara ini, jangankan sampai ke akhirat, Anda meninggalkan dunia, langsung disambut langsung oleh Allah melalui nikmat-nikmat di alam kubur yang lebih banyak daripada nikmat dunia. Yang kalau Anda dapatkan nikmat di sini, ini belum ke akhirat. Anda punya bekal akhirat di alam kubur sudah dimuliakan. Dunianya ditinggalkan, tapi Allah berikan nikmat akhiratnya dan diberikan pendahuluan di alam kuburnya. Saking dahsyatnya, ada di antara mereka kata Allah yang kalau bisa, artinya nggak bisa. Yang kalau bisa, mereka akan kembali kepada keluarganya dan mengatakan, cepat ke sini. Kalau bisa cepat nyusul, di sini enak, di sini capek. Di sini ayat 6-2. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kira yang wafat di jalan Allah itu wafat begitu saja. Bal ahya'um inda rabbihim yurzaqun. Tapi mereka kemudian diberikan kenikmatan di alam kuburnya. Diberikan kehidupan, semuanya nikmat. Farihin bima atahumullahu min fadli. Mereka diberikan semua kemuliaan sampai gembira. Gembira. Yang paling dahsyat, lihat ayatnya.
wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka mampu, mereka akan balik lagi kepada keluarga yang sedang nangis, yang sedang sedih. Kata mereka, kalian jangan nangis ya, jangan sedih, jangan takut. Kalau bisa cepat ke sini, di sini lebih enak daripada di situ. Silakan lihat anak-anak Palestina. Sekali-kali perhatikanlah mereka. 4 tahun, 5 tahun, tiba-tiba ada yang wafat di antara mereka. Lihat wajahnya. Apakah ada wafat di antara mereka yang wajahnya sedih? Tidak. Senyum, bira. Perhatikan jika seseorang wafat, maka keluarganya, Allahu Akbar, ada yang memberikan manisan, ada yang memberikan gula-gula, dan mengatakan Alhamdulillah, mereka sudah menerima janji Allah, tinggal kami menyusul mereka. Bagaimana punya kekuatan seperti itu? Satu kali seorang Indonesia, ini kisah nyata, datang ke Palestina, ke sebuah TK, sudah menunggu 200 anak TK di sekolah itu, untuk menunggu orang Indonesia menyampaikan cerita. Begitu sampai di TK itu, semua duduk dengan rapi, ambil saf paling depan. Tiba-tiba bertanyalah kemudian pencerita ini dengan pertanyaan yang luar biasa. Perhatikan pertanyaannya. Siapa yang ingin jadi presiden? Tidak ada yang angkat. Coba lihat. Nggak ada yang begini, nggak ada yang begini, nggak ada yang begini. Diem semua begini. Siapa yang pengen jadi dokter? Yang perempuan malu-malu mulai ngangkat. Sebagian. Siapa yang pengen jadi pemain bola? Yang laki-laki sebagian malu-malu ada yang ngangkat. Tapi begitu yang ketiga, dilihat nih. Siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah? Siapa yang ingin jadi mujahid fi sabilillah? Tiba-tiba ruangan itu hening. Diperhatikan 200 anak itu tidak ada satupun yang mengangkat tangan. Diam. Tapi semuanya bukan mengangkat, tapi mengepalkan tangannya sambil berteriak, nahnu mujahid fi sabilillah, nahnu mujahid fi sabilillah. Kamilah mujahid fi sabilillah. Kalau ada mujahid di bumi itu kami orangnya. Kalau ada yang berjuang di jalan Allah itu kami orangnya. Mujahid maksudnya apa? Semua kegiatan mereka, mau jadi dokter kah, mau jadi apakah, mau jadi pengusaha kah, maka mereka akan lakukan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semua di jalan Allah. Anda silahkan jadi apapun di dunia. Mau jadi guru, silahkan. Jadi polisi, silahkan. Jadi tentara, silahkan. Jadi presiden, silahkan. Jadi gubernur, silahkan. Pengusaha, silahkan. Pertanyaan saya, pernahkah Anda menjadikan apa yang Anda kerjakan itu karena Allah? Jadi orang tua, iya. Tapi apakah saat mendidik anak Anda kerjakan karena Allah? Ini saya tanya pada ibu, pada bapak sekarang nih. Bapak tuh nyekolahkan anak sekarang, mendidik sekarang, itu karena Allah atau karena ingin anaknya pintar? Anda merawat anak itu karena sayang atau karena Allah? Jika Anda hanya kerjakan untuk urusan dunia, saya sekolahkan anak hanya karena ingin pintar saja, maka ini masih dunia. Jangankan Anda yang beriman, yang belum beriman pun mengerjakan itu. Jika Anda katakan sekarang saya merawat anak saya karena sayang, jangankan Anda yang belum beriman pun, yang non muslim pun merawat anaknya karena sayang. Maka orang ahli akhirat itu begitu tahu dia ingin akhiratnya mulia, berkumpul lagi dengan keluarganya, maka bagaimana caranya? Kata Allah, jadikan semua aktivitas dunia itu sebagai bekal kemudian menuju akhirat. Bagaimana caranya? Niatkan untuk kepentingan akhirat. Begitu Anda niatkan, maka semua dilakukan di jalan Allah. Semua yang dikerjakan di jalan Allah disebut dengan fi sabilillah. Maka berubahlah namanya dari sekedar kegiatan bahasa Arab disebut dengan amal. Begitu dikerjakan karena Allah fi sabilillah, maka berubah namanya menjadi sholih. Sholih itu segala yang dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka berubah namanya menjadi amal sholih. Kalau banyak yang dikerjakan, cari nafkah karena Allah, makan karena Allah, minum karena Allah, semua karena Allah dikerjakan, maka jamaknya solihat, amilus solihat. Perhatikan, ketika Allah menyebutkan kalimat surga pertama dalam Al-Quran, Al-Baqarah ayat 25, paling kanan sebelah atas, maka bekal pertamanya tidak ada yang lain. Wabashshiril ladzina amanu wa amilus solihat, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berikan kabar kepada orang yang beriman, kata Allah, kalau kalian pengen masuk surga, pengen ke akhirat, silahkan. Saya berikan kamu senang di dunia, kamu juga senang di akhirat. Jangan sampai dunianya sengsara, akhirat senang. Atau maaf,
dunianya senang, akhirat sengsara. Allah menginginkan dunianya senang, akhiratnya senang. Dua-duanya, dunia senang, akhirat senang. Bukan salah satu, dunia senang, akhirat tidak. Atau akhirat nestapa, dunia senang, tidak. Yang Allah katakan mesti ada golongan yang kedua, dunianya senang, akhiratnya senang. Kesenangan yang diberikan karena Allah disebut dengan hasanah. Maka dunianya hasanah, akhiratnya hasanah. Maka muncullah kemudian klasifikasi nomor 2, ayat 201. Quran surah kedua ayat 201, paling kanan sebelah bawah. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah apa yang harus kita petakan untuk sampai pada golongan yang kedua ini. Jadi dunianya sukses, akhiratnya bahagia. Dunia hasanah, akhirat hasanah. Untuk mencapai itu, maka petanya adalah kita masuk pada inti bahasannya. Petanya, jadikan semua pekerjaan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi sebagai amal soleh. Itu intinya. Ustadz, kalau kami ingin jadikan itu, maka bagaimana caranya? Turunlah ayat-ayat Qur'annya. Quran surah ke-59 ayat ke-18. Ini peta pertamanya. Amalannya boleh Anda bagi. Misal, ada amalan pertama jenisnya ritual. Quran surah kedua ayat ke-2 sampai dengan 3. Rinciannya di Quran surah ke-17 ayat 78. Tambahannya Quran surah ke-17 ayat ke-79 sampai dengan 81. Teknisnya Quran surah ke-73 ayat 1 sampai dengan ayat 20. Waktu yang ininya di Quran surah ke-4 ayat ke-103. Kemudian dijaga di Quran surah kedua ayat 238. Ini baru satu amalan. Contoh yang lainnya misalnya Quran surah ke-96 ayat yang pertama. Teknisnya Quran surah 15 ayat ke-9. Di antara caranya Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Nah, ada lagi amalan yang kedua. Ini contoh aja. Satu amalan saya kasih contoh satu. Amalan yang kedua misalnya amalan yang terkait dengan hubungan sosial. Dalilnya Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Ya, turunannya ada yang sifatnya wajib. Quran surah 9 ayat 103. Dikeluarkan pada 8 golongan Quran surah 9 ayat ke-60. Kemudian yang sunnahnya misal yang berlaku ditekankan di rumah tangga Quran surah keempat ayat 34. Yang umum di Quran surah kedua ayat 215. Kemudian ditambah lagi pahalanya di Quran surah kedua ayat 261 sampai dengan ayat 263. Ini diantaranya. Nah, contoh sini. Dan ini semua berpacu dengan ajal. Apa itu ajal? Batas akhir kehidupan. Di mana ditemukan ajal itu? Di Quran surah ke-7 ayat 34. Quran surah 7 ayat 34. Kalau sudah datang ajalnya nggak akan bisa ditunda. Datanglah malakul maut. Quran surah ke-32 ayat 11. Dia datang membawa maut mencabut. Kalau Anda baik, harapan saya demikian. Quran surah 89 ayat 27 sampai dengan ayat 30. Pindah Anda ke alam kubur, mendapatkan kenikmatan janjinya di Quran surah kedua ayat 153 sampai 154. Rincian kenikmatannya di Quran surah ketiga ayat 169 sampai dengan 172. Kalau udah masuk surga, Anda tinggal pilih. Amalan ini nanti menentukan surga Anda. Ada 4 level surga. Surga pertama bersama para nabi, level VVIP. Surga kedua di taman surga. Ya, surga ketiga ada di surga seluas langit dan bumi. Surga keempat gak disebutkan seperti apa, tapi nikmatnya kata Nabi gak pernah dilihat di bumi, gak pernah terdengar beritanya, gak pernah terbayangkan bagaimana nikmatnya. Rinciannya level 1 Quran surah ke-4 ya, ayat 69. Level 2 Quran surah ke-51 ayat ke-15 sampai dengan 23. Level 3 Quran surah ketiga ayat 133 sampai 134. Level yang keempat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 25. Silakan pilih. Ini yang kelas VVIP nomor 1. Ini yang kelasnya VIP misalnya. Ini kelas bisnis, ini kelas ekonomi. Ya, cuman ekonominya surga itu nikmat luar biasa. Jangan bayangkan seperti dunia. Hadis Muslim menyebutkan, datang seorang Arab Badui, ja'a Arabiyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin basitin yudkhiluni jannah." Bima makna? Kata orang ini, "Ya Rasulullah, tolong ajarkan kepadaku amalan yang singkat-singkat aja, ringkas, yang penting bisa ke surga." Kelas ekonomi enggak apa-apa, yang penting ke surga.
Maka kata Nabi, cukup kerjakan yang fardu, nggak kerjakan yang sunnah pun nggak apa-apa, kecuali kalau pengen, syaratnya tinggalkan maksiat. Kata Nabi, kerjakan sholat yang fardu aja, nggak apa-apa. Puasa Ramadan saja, tapi jangan tinggalkan maksiat, illa anta tatawwa, kecuali engkau ingin kerjakan yang sunnahnya. Kata orang ini, ya Rasulullah, saya akan berkomitmen, saya kerjakan yang fardu saja, saya nggak sanggup mengerjakan sunnahnya, tapi saya akan jaga diri saya tidak berbuat maksiat. Fantalaqa, maka dia pergi. Kata Nabi, aflaha in sadaqa au dakhala jannah in sadaqa. Ketika dia pergi, kata Nabi, jika benar komitmennya, maka dia masuk surga. Surga yang dimaksudkan yang ini. Nah, sekarang saya tanya pada Anda, mau surga yang mana? 1, 2, 3, 4. VVIP, VIP, bisnis, ekonomi. VVIP, angkat tangan. VIP, bisnis, ekonomi, yang penting masuk surga, angkat tangan. Saran saya, gini, kalau bisa, raih yang paling tinggi dulu ini. Usahakan yang maksimal, beramal yang banyak, supaya masuk sini. Jadi kalau antum pun nggak nyampe amalannya ke sini, nyangkutnya jelas di sini. Atau ke sini. Paling banter di sini. Tapi kalau antum pasang targetnya terlalu rendah, nih sini misalnya, kayak itu tadi tuh, pasangnya di sini. Kalau nyampe, alhamdulillah. Cuman kalau nggak nyampe, nyangkutnya di mana? Ini masalahnya. Jelas? Sekarang apa saja amalan-amalan ini? Pertama kata Al-Quran, lihat Quran surah 59 ayat 18. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang beriman, tingkatkan takwamu kepada Allah. Kata kuncinya takwa. Kata kuncinya apa? Takwa. Tingkatkan takwamu. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah setiap diri, setiap kalian masing-masing siapkan visi sampai ke paling ujung yang terakhir untuk besok. God besok di sana, itu yang dimaksudkan adalah akhirat. Jadi kalau bikin kegiatan, visinya jangan cuma dunia, siapkan sampai ke akhirat. Siapkan. Jadi kalau Anda bekerja, beraktivitas dari bangun tidur sampai tidur lagi. Dari bangun tidur, Anda bangun, beraktivitas sampai tidur lagi. Nama manusia yang menunjuk aktivitas yang disebut dengan insan namanya. Insan. Itu nama manusia berdasarkan aktivitasnya. Dari bangun sampai tidur lagi. 24 jam. Insan. Nah kata Allah, diberikan kita isyarat. Kalau Anda ingin mendapatkan surga yang terbaik, sepanjang Anda bangun sampai tidur lagi, maka siapkan amal soleh yang siap Anda kerjakan. Karena itu ketika menyebutkan kalimat insan disandingkan dengan amal soleh. Quran surah 103. Wal as innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihat. Nah, maka caranya kata Allah, dari mulai Anda mau tidur, besok nanti bangun, siapkan amalan. Amal apa saja yang Anda akan siapkan untuk menuju akhirat Anda. Amalan itulah yang dibagi dua bagian oleh Al-Quran. Bagian pertama yang ini. Ada yang disebut dengan amalan ritual. Ritual, bentuknya ibadah. Quran surah 51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Apa bentuk ibadah diantaranya? Ibadah ritual. Itulah ciri takwa. Kuncinya takwa. Hei orang-orang beriman, siapkan takwamu untuk menjemput akhiratmu. Apa diantara nilai takwa? Ibadah bentuknya ritual. Contoh Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. Salat ibadah ritual. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Siapa mutakin itu? Alladzina yu'minuna bihi wa yuqimunas shalah. Maka Allah turunkan ketentuan salat. Mulai diatur yang fardu, yang wajib, ada 5 waktu 17 rakaat. Quran surah 17 ayat 78, paling kiri sebelah atas. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Hei, ayo siapkan surgamu, tunaikan salat kata Allah. Jangan sampai tertinggal. Saya pengen ke surga ya Allah, kata Allah di Al-Baqarah ayat 25. Kalau pengen ke surga, amal soleh. Maka Allah turunkan amal soleh supaya mempercepat antum ke surga. Amal soleh pertama, ibadah ritual, namanya sholat. Jadi begitu Allah nyuruh kita sholat, sebetulnya bukan ingin membebani kita, cuma ingin mengabulkan permohonan kita supaya mudah ke surga. Makanya ketika kita dipanggil sholat, tuh ada panggilan dari masjid. Dipanggil sholat lewat muadzin. Allahu Akbar, sampai kalimat hayya 'alas sholah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Dijawab oleh muadzin, hayya 'alal falah. Falah, orang yang mendapatkan falah disebut aflah. Apa bentuknya aflah? Buka Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 9. Qad aflahal mu'minun. Sungguh bahagia orang-orang yang beriman itu. Ya alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang mereka merespon sholatnya dengan khusyuk. Kenapa
Kenapa mesti sholat? Baca langsung bagian ke ujungnya. 7, 8, 9 sampai dengan ke 11. Kata Allah, ulaika humul warithun alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun. Kalian sholat itu supaya aku mudahkan ke surga. Surganya surga Firdaus. Katanya pengen surga Firdaus, tapi saya berikan bekalnya kok nggak diambil. Makanya kalau dengar suara adzan, jangan dilihat sebagai beban. Bayangkan itu panggilan surga. Hayya 'alas shalah. Ayo ke surga, ayo ke surga. Maka orang-orang yang mengatakan, siapa yang pengen ke surga? Saya. Maka mustahil akan menolak suara adzan itu. Maka saya sarankan, ya nggak usah jauh-jauh dulu. Tolong 40 rakaat ya. Jaga 40 ini dulu sebagai latihan. Ya, 40 sebagai latihan. 1, 17 rakaat salat fardu. Subuh sampai isya. 2, tambah tahajud. Paling standar 11 rakaat. 17 tambah 11, 28. Dalilnya tahajud 11, Al-Bukhari nomor hadis 2008. Kalau pengen tambah 23 boleh, 40 boleh. Dalilnya dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Al-Bukhari nomor hadis 2010 sampai 2012, ditambah hadis Muslim nomor hadis 749. Yang tidak ada batas. Salatul laili mathna mathna fa idza khasya ahadukumul fajr falyutir rakatan wahidah. Salat malam enggak ada batasnya, silakan. 2. Kalau menjelang fajar tutup dengan witir 1 rakaat. Standar kerjakan 11. Mau kayak Nabi? Boleh. Silakan. Seperti apa kayak Nabi? Kata Hudzaifah al-Yamani, saya sholat di belakang Nabi. Nikmat, enak. Bacaannya tenang, santai. Dia begitu dibaca, kalau sampai ke ayat doa, berdoa dulu sampai khusyuk. Ayat surga minta ke surga, ayat neraka berlindung dari neraka. Tak sadar, rakaat pertama 100 ayat Al-Baqarah. Saya ikutan besoknya, kata Abdullah bin Mas'ud. Saya pun merasakan hal yang sama. Tanpa sadar, saya kira ruku 100 ayat, ternyata Al-Baqarah 286 ayat. Saya kira ruku, ternyata Ali Imran 200 ayat. Saya kira ruku, ternyata An-Nisa 176 ayat. Baru rakaat pertama, baru ruku setelah 5 juz 4 halaman. Besoknya tidak ikutan lagi. Makanya tidak heran kata Sayyidah Aisyah, begitu Nabi salam kakinya bengkak. Itu level Nabi. Surganya Firdaus, jaminan tingkat tinggi. Sebelum wafat ayat surga turun, inna a'tainakal kautsar, tapi masih mau sholat tahajud sampai kakinya bengkak. Ada umatnya pengen surga Firdaus, masuk surga tanpa hisab, bangun tidur mata bengkak. Ini. Yuk, kemudian tambah 12 rakaat rawatib. 11 tambah 17 sebelumnya tambah 12, 40. Ada surga yang Allah siapkan. Ini langsung disebutkan di Quran. Yang surga ini disiapkan untuk satu keluarga besar. Jadi yang masuk surga ini bukan satu-satu, tapi semua sekeluarga besar. Dan masuk surganya akan dipimpin oleh satu orang. Dan hebatnya, dia diparadekan. Parade. Ditampilkan, semua harus lihat, dan disambut oleh semua malaikat di seluruh pintu surga. Dia melewati surga itu semua sampai ke puncak yang paling tinggi. Apa amalannya saat di dunia? Ternyata dia adalah ahli Al-Quran. Ahli Quran. Ahli Quran itu ketika masuk surga, Quran surah 35 ayat ke-33, paling kiri sebelah atas. Kata Allah, jannatu adin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir. Ada orang masuk surga nanti dari ahli Quran, dimulai dari surga Aden, diparadekan. Sebelum masuk didandani dulu, didandani pakai jubah kehormatan, pakai mahkota kehormatan, pakai perhiasan-perhiasan, sehingga orang tahu itu ahli Quran, bukan yang lain. Ahli Quran. Dahsyatnya, di ayat ke-23 sampai 24 surah 13 Ar-Ra'du, surah 13 ayat 23 sampai 24, orang ini bisa menggandeng bapak ibunya, pasangannya. Kalau laki-laki gandeng istrinya perempuan, kalau perempuan gandeng suaminya. Bisa menggandeng anak cucunya, zuriyah, anak cucunya. Di semua bapak ibunya, pasangannya, anak cucu mengikuti semua. Itu ahli Quran ini akan memimpin semua anggota keluarganya. Perhatikan kalimatnya, jannatu adin yadkhulunaha. Kalimat yang sama dengan yang tadi. Ada orang masuk surga Aden, begitu akan masuk, wa man salaha min abaihim, dia menggandeng bapak ibunya yang saleh. Jadi anaknya ini hafal Quran karena juga fasilitas dari bapak ibunya. Bapak ibunya hafal, dididik. Bapak ibunya nggak hafal, dicarikan sekolah penghafal Quran. Bahkan difasilitasi, diantar bapaknya, kadang diantar ibunya, masya Allah. Kemudian apa yang terjadi? Istrinya support, ayo pak semangat, ayo pak. Atau dua-duanya, pak, ayo anak kita jadikan ahli Quran pak. Semuanya jadi ahli Quran. Kita wafat, mudah-mudahan satu di antara mereka jadi ahli Quran. Itu begitu selesai, jerit payah Anda, demi Allah saya katakan, jerit payah Anda akan dibayar tuntas oleh Allah saat masuk ke dalam surga. Jangankan di surga, di dunia akan dibayar oleh Allah. Kalau tidak percaya, silahkan jadikan anak Anda satu di antara mereka penghafal Quran. Quran, kalau Allah sudah turunkan dalam satu jiwa kehidupan, maka keberkahannya akan merata dalam seluruh yang hadir pada saat itu.
Nih lihat, Quran turun di malam Jumat, maka malamnya berubah jadi Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatil. Quran turun hari Jumat, Jumat jadi Sayyidul Ayyam. Quran turun di satu bulan, bulannya Ramadan, jadi bulan yang diberkahi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Quran turun lewat malaikat Jibril, statusnya naik jadi Sayyidul Malaikat. Quran diturunkan lewat Nabi Muhammad, statusnya naik jadi Sayyidul Anbiya. Quran turun di Mekah, keberkahan datang ke Mekah. Yang tidak tumbuh tanaman, tiba-tiba buahnya ada di sana. Apel ada, jeruk ada, pisang ada. Quran datang ke Madinah, Madinah yang tadinya Yasrib, kotor, jorok, terbelakang, jauh dari segala hal. Makan tertinggal, pangan tidak ada. Datang Quran 5 tahun sejahtera, jadi kaya penduduknya. Quran. Anda jadikan satu orang anak Anda di rumah ahli Quran, demi Allah saya katakan, rizki Allah turunkan pada semua keluarga yang ada di rumah itu. Karena di Quran ada rahasia. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada orang yang mereka kami berikan rizki tapi kalian ikutan. Nih lihat ya, ada anak-anak kecil sekarang yang menghafal Quran. Begitu hafal 30 juz dapat hadiah haji. Yang haji itu bukan cuma anaknya, ibunya ikut haji, yang gurunya ikut haji, paling sedikit bisa umrah, bahkan maaf temannya ikut haji. Kemarin kami berangkat haji, ada anak-anak penghafal Quran, bukan anaknya aja, bapaknya, ibunya, gurunya, temannya, teman gurunya, teman anaknya berangkat. Yang hafal anak itu. Silahkan. Di teman-teman saya mau sampaikan ya, bikin dari sekarang. Asar di mana, maghrib di mana, isya di mana, baca Quran berapa. Terakhir, jangan cukupkan dengan ibadah ritual, semua aktivitas kita niatkan sebagai ibadah. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itulah semua aktivitas kita saya tutup bersanding dengan doa. Coba lihat, bangun tidur ada doanya? Makan ada doanya? Minum ada doanya? Kalaupun gak hafal doanya, kata Nabi di hadis sahih, cukup bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abdar. Setiap perbuatan baik yang tidak diawali dengan nama Allah Bismillahirrahmanirrahim, maka terputus nilai pahalanya, nggak punya nilai akhirat. Nih, maka biasakan. Lupa, nggak tahu doanya, mau minum baca Bismillah, baca. Bukan minumannya, minuman cuma menghilangkan aus, nggak baca Bismillah pun aus hilang. Cuma kalimat itu menjadikan minuman punya pahala. Nilainya berapa? 10. Dalilnya apa? Quran surah 6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dunia minum hasanah. Bismillah dituliskan 10 kebaikan. Jarak 1 ke 2 500 tahun. 2 ke 3 500 tahun. Jadi ayo kita siapkan. Nah, yang paling ingin saya tekankan, ingat baik-baik. Semua doa itu bukan cuma bacaan, tapi manhaj dalam beraktivitas. Contoh nih ya, contoh sedikit aja. Bangun tidur baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Tahu dari mana? Abu Daud nomor hadis 1369 dikombinasikan dengan Al-Bukhari nomor hadis 181. Yang Abu Daud riwayatnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang Al-Bukhari riwayatnya sahabat Jundub bin Junadah dikenal dengan Abu Dzar Al-Ghifari. Nabi kalau bangun tidur, ya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bermakna idza staiqadha min naumihi fajalasa. Nabi kalau bangun tidur tidak langsung beraktivitas, duduk terlebih dahulu sebentar. Wa masaha biyadihi min athari naumi, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya di matanya. Ini jangan bangun tidur langsung baca doa. Ketika Anda baca, kalau belum sadar doanya pun kemana-mana. Tahan dulu sebentar, tahan dulu, siap-siap, hilangkan bekas ngantuk. Kadang-kadang baru duduk begini aja, itu nggak sadar, begitu nengok jam, udah jam 4 lewat seperempat, kan? Padahal bangun jam 3, hilangkan bekas ngantuk. Setelah itu apa yang dikerjakan? Faqara'a khawatim surati Ali Imran. Maka beliau membaca ayat terakhir surah Ali Imran, 11 ayat terakhir dari ayat 190 sampai ayat 200. Baru setelah itu di Al-Bukhari nomor hadis 181, kata Jundub bin Junadah, beliau membaca, lihat, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Kalimat itu bukan sekedar doa. Doa itu sekaligus petunjuk teknis pelaksanaan ibadahnya. Kita katakan, ya Allah, terima kasih. Engkau menghidupkan saya lagi. Padahal dalam tidur tadi bisa engkau wafatkan saya. Ada amatana, ada ba'dama, ada maknya amatana. Kalau ada maknya berarti belum wafat, cuman sementara itu diambil nyawanya, diberikan kesempatan kembali hidup sesuai dengan ajalnya. Begitu diberikan kesempatan, kata Anda, terima kasih ya Allah. Bisa engkau wafatkan tadi saya dalam tidur, tapi engkau berikan kesempatan hidup sesuai dengan ajal. Wa ilaihin nusyur. Nusyur tidak pernah disebutkan dalam bahasa Arab kecuali mencari bekal, menyebar untuk mencari bekal pulang. Maka Anda katakan, ya Allah, dalam bangun ini saya komitmen akan mencari bekal lebih baik daripada hari sebelumnya.
untuk pulang ke akhirat. Kalau engkau wafatkan saya hari ini, saya siap untuk pulang. Itulah makna wa ilaihin nusyur. Maka besok tolong siapkan sholat, baca Quran, sedekahnya, infaknya, berbuat baiknya, termasuk pekerjaannya. Tolong jadikan semua pekerjaan Anda, walaupun cuma makan, bangun tidur, bahkan urusan ke toilet, niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu cuma di Islam yang semua aktivitasnya bersanding dengan doa, bahkan urusan masuk toilet. Masuk toilet ada doanya? Keluar toilet ada doanya? Doanya sama atau beda? Masuk masjid kaki apa? Kanan. Keluar toilet kaki apa? Kiri. Kanan. Masuk masjid kaki apa? Ulangi. Kanan. Keluar masjid? Kanan. Kiri. Masuk toilet kaki? Kiri. Keluar kaki? Tuh, urusan kaki diatur dan doanya pun beda. Ada doanya. Dan doa itulah yang mengantarkan pahala untuk kita. Kalau sudah berdoa, artinya Anda merasa diawasi Allah. Itulah kata hadis Muslim. Saya tutup nomor hadis yang ke-8, posisi paling kiri sebelah atas di mushafnya, riwayat sahabat Umar bin Khattab. Namanya ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau sudah mengatakan bismillahirrahmanirrahim, ba'nya itu ba'ul musahabah, ba'il sok. Huruf ba ada 14 makna. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Hisham Al-Ansari dalam kitabnya Mughni Labib an Kutubil Arib, jilid pertama halaman 29 sampai 59. Di antara fungsinya musahabah wal ifsaq. Jadi kalau mengatakan bismillahirrahmanirrahim, masuk kantor, ngetik, tanda tangan, makan, minum, artinya rasakan ba musahabah, Allah menyertai kita. Ilsok, lekat mengawasi kita. Jadi kalau orang merasa diawasi Allah, mustahil menyentuh minuman yang diharamkan oleh Allah. Anda keluar dari sini pakai sendal, bismillah, mustahil pakai sendal orang lain, bismillah, mustahil. Masuk kantor, disodorkan proyek, tanda tangan, bismillah, kullu amrin dzibalin, yang baik-baik saja. Maka ketika datang yang tidak baik, lihat, ini nggak bagus, saya nggak mau, ambil. Jelas? Semoga Allah muliakan kita semua, insyaallah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana la tad'a lana fi maqamina hadha wa fi kulli maqamin dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaytah wa la maridan illa shafaitah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati fiha lak ridan wa fiha lana as-salah illa qadaytaha ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir hayatina husnal khatimah. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.